Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Di sini dikutip melalui media informasi resmi yang bisa dikatakan valid dan terpercaya melalui Pi News Media. Karena di sini Pi News Media selalu memberitakan informasi yang berkaitan dengan core team ya, dan di sini juga memberitakan informasi yang sangat, saya rasa informasi yang bersifat penegasan ya, atau warning, atau bisa dikatakan informasi kepada para pionir semuanya ya, agar terus mining daripada koin Pi itu sendiri. Karena di sini kalau kita lihat daripada sejarah masa lalu yang sangat mirip dengan Bitcoin ya, apakah Anda menyia-nyiakan Pi Anda lagi ya rekan-rekan? Jadi di sini juga diberitakan informasi tentang sosok yang bernama Pizza Lazo. Nah, di sini beliau pada tahun 2009 atau 2010 yang lalu ya, sempat mining Bitcoin secara gratis dan beliau memiliki 10.000 koin Bitcoin. Nah, pada waktu itu harganya sangat murah sekali, dan 10.000 Bitcoin itu ditransferkan Pizza Lazo ini untuk memberi pizza ya, atau memberi makanan kepada anak gadisnya ya pada waktu itu rekan-rekan. Nah, di sini ditransfer dengan 10.000 Bitcoin mendapatkan 2 buah pizza ya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah beberapa waktu itu? Nah, kemudian rekan-rekan bisa menebaknya ya, Bitcoin meroket dengan sangat tinggi sekali. Jadi di sini kesempatan walaupun mining secara gratis, bukan tidak mungkin ya, banyak sekali yang mendapatkan koin bahkan sampai 10.000 koin dan lebih. Ketika mining di awal tentunya akan bisa mendapatkan seperti itu, tapi ketika sudah sampai akhir-akhir ini akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang semacam itu karena terus terjadi helping. Maka dari itu untuk rekan-rekan yang setia dengan melakukan mining koin Pi ya, ini agar terus melakukan penambangan rekan-rekan, karena koin Pi akan semakin langka. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya tentang masalah ini. Menurut saya ini atas nama Dayen, jaringan Pi telah kehilangan momentum terbaiknya pada awal tahun ini ya, dengan mengadakan lebih banyak hackathon. Kemudian di sini core team awalnya menawarkan mata uang global, tetapi sebenarnya memaksa orang untuk berpindah dari Web3 ke dalam dari Web2 ke dalam Web3. Google tidak pernah menunggu semua aplikasi untuk menggunakan Web2 diluncurkan. Artinya di sini yang berkomentar di sini atas nama Dayen ya, saya rasa juga ada benar ya rekan-rekan, jadi benar adanya. Saya rasa di sini untuk Pi Network atau core team juga sedikit kehilangan momentum pada awal tahun ini yang tidak meluncurkan fase open mainnet ya, dan juga banyak yang kecewa. Dan juga masalah hackathon di sini core team rupanya juga memberitakan atau memiliki semacam pandangan yang tersendiri tentang perpindahan daripada Web2 ke dalam Web3. Maksudnya adalah web terdesentralisasi ya. Jadi di sini tidak terpusat melainkan terdesentral melalui aplikasi ekologi yang sedang dikembangkan oleh ribuan orang insinyur cerdas ya, yang ikut bergabung dengan proyek hackathon ini. Nah, saya rasa di sini untuk masalah hackathon dan lain-lain core team saya rasa di sini memiliki pandangannya tersendiri terkait dengan proyek Pi Network itu ya. Dan kita tinggal menunggu saja perkembangan dan pergerakan Pi Network kedepannya. Yang pasti di sini kita harus terus melakukan mining ya. Nah, karena di sini proyeknya jangka panjang rekan-rekan. Sekali lagi di sini saya rasa proyeknya jangka panjang ya. Dan nanti setelah terjadi atau sudah selesai hackathon dan sudah ada pemenangnya pada bulan Maret ya. Nah, nanti mungkin akan bisa dipastikan core team akan menggenjot daripada masalah KYC dan bisa dilangsungkan untuk open mainnetnya, karena di sini untuk aplikasi ekologi adalah fokus yang utama, jadi diselesaikan di awal ya. Kemudian di sini juga dikutip melalui informasi Pi News Media memberitakan informasi yang paling update. Sekarang semua aplikasi ekologi Pi dapat membuat dompet aplikasi. Perhatikan, dompet aplikasi tidak dapat digunakan untuk aplikasi jaringan utama, asalkan aplikasi Anda harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, di sini juga ada detailnya. Artinya di sini semua aplikasi yang ada di ekologi Pi atau yang ada di hackathon ini ya, ini bisa membuat dompet dengan bebas ya rekan-rekan. Tapi untuk dompet aplikasi tidak bisa dikaitkan atau tidak bisa dihubungkan dengan dompet mainnet Pi Network ya. Karena di sini ada semacam persyaratan yang harus dipenuhi ya rekan-rekan. Nah, itu adalah salah pemahamannya seperti berikut itu tadi ya. Jadi memang banyak sekali yang melakukan atau bergabung dengan proyek hackathon, tapi nanti harus dipilih siapa pemenangnya yang bisa terhubung dengan SDK Pi dan bisa terkoneksi dengan wallet mainnet Pi Network ya. Kemudian di sini juga ada keterangan developer portal dan ada app overview, app detail ya. Nah, seperti ini rekan-rekan tampilannya ya, ada developer portal.
Nah, di sini keterangannya namanya PNews ya. Ini adalah salah satu media informasi yaitu PNews Media. Kemudian di sini ada deskripsinya. Karena di sini PNews Media juga mengajukan atau ikut bergabung dengan proyek hackathon ya. Kemudian di sini yang menarik ada network atau jaringannya adalah PMainet. Kemudian di sini ada koneksi wallet non. Nah, di sini masih belum ya rekan-rekan atau non ya. Nah, mungkin di sini akan kita bahas dalam konten yang terpisah ya untuk membahas tentang developer portal ini. Kemudian di sini juga ada semacam app checklist, kemudian app wallet dan lain-lain. Kemudian kalau kita geser di sini ada connect app wallet ya. Dan di sini akan segera hadir dan juga ada informasi yang saya rasa cukup penting sekali berkaitan dengan ini ya. Dan langsung saja kita coba untuk melakukan terjemahan di sini. Jadi akan ada semacam hubungkan dompet aplikasi yang akan segera hadir. Di sini dompet aplikasi belum tersedia untuk aplikasi Mainnet, tetapi Anda akan segera dapat menggunakan halaman ini untuk mengajukan dompet aplikasi Mainnet, asalkan aplikasi Anda memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jadi di sini rekan-rekan sangat jelas sekali tentang syarat daripada kita yang membuat aplikasi ekologi ya, agar bisa lolos dan bisa mengajukan ke dalam dompet Mainnet ya, agar bisa terkoneksi secara langsung. Kemudian di sini sangat penting, ada informasi yang penting juga. Sampai dompet aplikasi Mainnet tersedia, dan jika Anda KYC dompet Mainnet pribadi Anda atau dompet terkonfirmasi pada daftar periksa Mainnet dan dompet target untuk migrasi Mainnet Anda juga akan digunakan sebagai dompet aplikasi ini untuk pembayaran yang dilakukan pengguna Anda ke aplikasi. Kemudian di sini ada pembayaran app to user atau dari aplikasi Anda ke salah satu pengguna Anda belum tersedia di Mainnet. Nah, jadi di sini saya rasa harus menunggu sampai open Mainnet ya rekan-rekan, atau untuk rekan-rekan yang memiliki pandangan yang lain ya nanti bisa tulis dalam kolom komentar mengenai connect to app wallet di sini ya. Nah, apakah di sini kita harus menunggu sampai terjadinya fase open Mainnet? Kemudian di sini juga disebutkan informasi yang tidak kalah menarik lagi berkaitan dengan project Pi Network yang ada di negara Australia. Disebutkan bahwa Pi Network ditayangkan di TV Australia. Nah, di sini juga dikutip melalui channel YouTube ya. Nah, nanti kita juga bisa menyaksikan ya rekan-rekan, ini sangat menarik sekali kalau kita bahas tentang Pi Network di sini. Nah, mungkin dari sini langsung kita buka saja ya. Nah, kita diarahkan pada halaman YouTube atas nama Kelkin Media. Di sini juga memberitakan seputar Pi Network ya, atas pembawaan caranya atau pembawa acaranya Ross Jacob. Nah, di sini juga berkaitan dengan Pi Network di televisi di Rusia. Nah, di sini kalau kita coba lihat sedikit ya rekan-rekan. Nah, di sini juga, tapi informasi di sini dikutip 4 bulan yang lalu ya. Jadi di sini saya rasa ya agak sedikit kadaluarsa, tapi yang penting di sini juga memberitakan informasi tentang Pi Network ya. Jadi Pi Network itu juga dikenal di seluruh dunia, termasuk di benua Australia di sini. Di sini juga disebutkan Nicholas Kokalis yang jawaban keduanya lulusan Stanford yang memulai proyek ini. Nah, kemudian di sini juga disebutkan dalam durasi sekitar 3,5 menit. Nanti rekan-rekan juga bisa mengeceknya ya. Nah, karena di sini untuk informasi semacam ini juga sangat cepat sekali beredar dan berkembang ya tentang Pi Network. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi sedikit ya rekan-rekan. Nah, di sini juga disebutkan sejak peluncurannya developer memberikan petunjuk bahwa itu akan dicantumkan. Nah, di sini akan dicantumkan di bursa di masa mendatang. Namun hal ini masih belum terjadi. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya terkait dengan perkembangan Pi Network yang terbaru ya melalui PNews Media. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan informasi yang positif dan selalu klik tombol petirnya. Dan juga karena project yang lainnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.